Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait tentang Trello, aplikasi Trello, apa itu Trello, dan bagaimana kita menggunakannya. Baik, untuk di awal saya akan presentasikan ini, kemudian nanti kita akan di tahap kedua, kita akan langsung masuk ke aplikasi Trello-nya. Baik, kenapa harus Trello? Jadi ada 3 alasan utama. Yang pertama, dapat mengakomodasi seluruh proyek, jadi seluruh proyek kita bisa dimasukkan ke dalam satu aplikasi. Kemudian yang kedua adalah fokus pada manajemen proyek termasuk agenda, to-do list, dan lain-lain. Nanti bisa lihat langsung. Kemudian yang kita adalah Trello merupakan digital update mobile application. Artinya bila kita merubah pada waktu itu, otomatis juga akan memberikan informasi yang sama untuk pengguna yang lain. Apa itu Trello? Trello itu adalah aplikasi berbasis web dan aplikasi untuk mengatur kerangka kerja secara tim maupun sendiri. Dan dengan aplikasi Trello, semua orang yang diundang dalam proyek dapat mengetahui apa job desk-nya, siapa yang mengerjakan, dan sudah sampai di mana tim Anda mengerjakannya. Semua tim yang diundang juga bisa mengetahui hal tersebut. Fitur utama di Trello adalah board, ada list, card, dan menu. Board, list, card, dan menu. Board itu digunakan untuk membuat to-do list proyek yang sedang dikerjakan, lengkap dengan keterangan dan berbagai informasi di dalamnya. Semua yang terlibat dalam proyek dapat melihat isi board tersebut. Untuk card sendiri, komponen paling penting dalam Trello, karena ini untuk menampilkan tugas yang harus dikerjakan. Misalnya, tugas-tugas dalam waktu dekat, menggunakan waktu, dan pengaturan kebijakan yang lainnya. List. List merupakan wadah dari card sendiri sesuai proyek yang sedang dikerjakan, sederhana, dan dalam bentuk workflow atau alur pekerjaan yang dikerjakan. Dan terakhir menu ini berfungsi untuk pengaturan board sendiri di dalam filter card tersebut. Kemudian apa yang kita lakukan di NLR, jadi Trello ini merupakan aplikasi sekunder untuk mendukung penggunaan email yang sedang kita lakukan. Kita akan melakukan update rencana kerja tiap proyek, termasuk deadline proyek, deadline laporan. Kemudian kita akan menggunakan Trello ini sampai mungkin akhir tahun 2022 sebelum nanti ada aplikasi yang kita setujui bersama untuk yang mirip dengan Trello ini. Kemudian yang keempat adalah terakhir adalah evaluasi penggunaan Trello itu akan dilakukan secara berkala minimal 3 bulan sekali. Baik hambatan maupun tantangan. Apa yang harus saya lakukan di Trello? Yang pertama adalah pastikan menggunakan aplikasi Trello di HP atau laptop dengan sign in terlebih dahulu. Kemudian pergi ke board sesuai dengan proyek atau kelompok pekerjaan. Misalnya kelompok IAD untuk proyek padi, suka, monitor, dan lain-lain. Teruskan yang dilakukan pada masing-masing kartu yang tersedia di board, lengkap dengan waktu, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana pekerjaan tersebut dilakukan, atau mengandung kaidah 5W1H. Baik, ini kita baru gambaran saja terkait tentang Trello yang ada di NLR. Jadi saya sudah membuat namanya kantor Yayasan NLR. Ini ada beberapa board di sini. Ada PDQ, ada LC, dan ada HR admin dan sebagainya dari situ. Saya berikan contoh yang pertama adalah di LC program. Ketika kita masuk LC program itu ada ini tadi kita masuk LC program. Itu ada ID masing-masing project. Saya sudah siapkan di sini. Tinggal Bapak Ibu, kawan-kawan semua menyesuaikan dengan ID projectnya masing-masing. Kebetulan yang sudah melakukan update hingga saat ini baru untuk ID 001 yaitu CCB. Ini contoh saja. Pak Udeng mengupdate atau mengupload gambar di sini. Jadi Trello itu juga bisa update gambar. Kemudian dapat juga menambahkan card-nya di sini. Itu yang untuk secara sederhana. Nanti kita masuk ke dalam aplikasi. Contoh yang kedua, misalnya masuk ke bagian finance. Ketika membuat sebuah kartu di sini,
Jadi pemilihan software keuangan, jadi ada beberapa kegiatan di sini listnya. Nanti kita bisa masuk ke dalam satu kartu ini, dan di dalam kartu itu sampai ada eh, waktu gitu ya, siapa yang terlibat di situ, bahkan ada diskusinya di sini dan ada aktivitas di sini. Itu secara sederhana bagaimana aplikasi ini dilakukan. Baik, kita akan lanjutkan dengan penggunaan aplikasi Trello secara langsung. Ini kita bisa buka Trello-nya, kemudian kita bisa sign in di sini menggunakan email kita. Kita login dulu. Saya akan tunjukkan dari awal bagaimana masuk ke dalam aplikasi Trello. Kita ketik www.trello.com. Langsung kita lihat di sini. Kita bisa langsung masuk ke Trello-nya kalau sudah punya apa namanya, sudah punya ID-nya, kita bisa buka. Nah, ini kita bisa langsung jadi masuk ke sini sign up kalau udah punya Trello-nya atau melalui Google. Kita langsung masuk lewat Google. Nah, ini kita pilih akun kita, masuk. Langsung dia menuju ke worksheet kita atau masuk ke lewat board kita. Langsung kita klik kantor Yayasan NLR. Kemudian kita klik board di sini. Nah, ini sudah masuk kita ke masing-masing board. Jadi ada board finance, ada HR admin, ada IAD program, ada RC program, research innovation, P++, PDQ, Project Anita juga secara khusus kita buat, dan ada MT Group. Bapak Ibu, kawan-kawan bisa masuk ke salah satu dari board ini sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Mohon tidak masuk ke board yang lain kecuali ingin memberikan masukan atau pendapat dalam board itu. Oke, kita akan berikan contoh pertama di LC program dulu seperti yang tadi disampaikan di dalam paparan. Nah, ini sudah masuk kita ke LC program. Ada ID 001, ini kebetulan Pak Udeng sudah mengupload gambarnya. Ada ID 002, 003, 005 gitu ya, sampai ID 006, ada 07, 10, sampai dengan peer counseling. Nah, kita bisa menambahkan juga di sini nanti kalau ada tambahan. Nah, setelah kita masuk ke dalam masing-masing ID kita bisa langsung masuk ke tambahkan add card ini di sini. Ini Pak Udeng sudah menambahkan satu kartu. Beliau sudah menambahkan fotonya di sini. Baik, saya akan berikan contoh yang lain untuk penggunaan boardnya atau kartunya dulu. Kita masuk ke unit saya sendiri di PDQ. Di PDQ unit itu ada komunikasi, fundraising, kemudian mail. Manager juga ada di sini. Kemudian ada cara khusus menuliskan, ada call for proposal. Nanti Bapak Ibu ketika masuk ada ide proposal bisa masuk ke sini. Kemudian ada satu lagi tentang knowledge management. Ini penambahan dari unit PDQ, dan kita sekarang masuk ke kartu. Ini ada dua kartu yang ada di email. Ya, pertama ada uji coba aplikasi Trello untuk staff NLR, kemudian ada analisis data pusat. Ini pertama dulu kita masuk ke sini dulu sebagai contoh. Judul dari card ini adalah uji coba aplikasi Trello untuk staff NLR. Jadi kita mulai tanggal 7 gitu ya. Tanggal 7 April hari ini gitu ya, masuk. Kemudian saya sendiri memberikan komentar di sini
aplikasi sedang diuji cobakan. Nah, ini kita bisa mendeskripsikan pekerjaan ini, eh, apa namanya, pekerjaan uji coba ini, saya kita tuliskan di sini, eh, aplikasi akan diuji coba, aplikasi Trello akan diuji cobakan kepada seluruh staf NLR Indonesia selama 3 bulan dan akan dievaluasi untuk digunakan secara permanen. Nah, kita setelah menuliskan deskripsi, kita bisa tuliskan save di sini. Nah, ini juga nanti bisa masukkan, saya ada waktu yang mau ditambahkan di sini, kemudian ada aktivitasnya juga kita tambahkan. Termasuk kalau kita tadi menambahkan foto sesuai dengan kegiatan kita, ini kita bisa attachment melalui komputer kita, Dropbox, Google Drive gitu ya, atau OneDrive gitu ya. Jadi bisa masukkan ke sini seperti tadi contohkan oleh Pak Udeng di sana. Itu Bapak Ibu, silahkan nanti mengisikan dulu kegiatannya sesuai kartunya. Jadi kewajiban tugas dari Bapak Ibu semua adalah mengisikan kartu-kartu ini. Jadi kegiatan apa saja yang uh, akan dilakukan dalam waktu ke depan. Kita kembali ke board. Di board kita juga bisa langsung melihat dari tampilannya, jadi tabel misalnya begitu. Kita bisa melihat dari sisi tabel. Nah, ini seluruh kegiatan dari NLR Indonesia, mulai dari uh, induksi, kemudian ada kunjungan ke BLK Makassar, kemudian penggunaan software oleh keuangan. Di sini ada Suka juga, sudah memasukkan podcast Suka gitu ya. Ada Kubik di sini. Kemudian Adi 001 sudah memasukkan juga. Sini ada com juga, ada fundraising, ada mail gitu ya. Semuanya sudah bisa masuk di sini. Kita bisa melihat kalau dari sisi tabel. Jadi kita bisa langsung melihat waktunya kapan dan nanti sekaligus kami bisa mengingatkan due date dari tanggal-tanggal tersebut gitu ya. Pun kalau kita rubah dengan kalender, kita bisa lihat juga kalau dari sisi kalender. Ya. Ini kita minggu ya, kita rubah menjadi bulan. Ya, ini sudah 1 bulan. Jadi kalau ke bawah kita lihat sudah penuh sekali agenda-agenda sehingga nanti Bapak Ibu bisa menambahkan dan tidak terjadi penumpukan kegiatan di satu tanggal atau bentrok kegiatan dari masing-masing program. Begitu untuk sementara dari penjelasan dari Trello-nya. Silakan Bapak Ibu mengeksplor dulu dan nanti kita diskusi lanjutan dari baik melalui email maupun melalui Zoom nanti kalau misalnya kita bisa melakukan Zoom. Terima kasih, selamat bekerja, semoga berguna.